Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk hari baru ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sabdamu. Bukalah hati kami agar kami dapat senantiasa mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa
yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pernyataan Yesus hari ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sungguh, ini menjadi suatu peringatan bagi kita akan kehebatan Tuhan. Tuhan sungguh mencintai manusia dan selalu bekerja demi keselamatan manusia. Tuhan pun sampai saat ini bekerja dalam diri kita. Kehendak Bapanya di surga selalu dilaksanakan setiap saat. Di siang hari, Dia pergi mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Di malam hari, Dia selalu berkomunikasi dengan Bapanya lewat doa. Doa adalah suatu pekerjaan karena membutuhkan disiplin diri dan konsentrasi. Banyak orang yang gagal dalam berdoa karena tidak tahu bagaimana mendisiplinkan dirinya dan tidak bisa fokus kepada pribadi yang sedang dihadapinya, yaitu Tuhan. Sambil mendengar atau membaca renungan sederhana ini, apakah kita sungguh merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita? Kita perlu berdoa, semoga Tuhan selalu bekerja sama dengan kita dan memberi kita semangat dan kekuatan agar kita pun sanggup melakukan hal yang baik setiap hari, baik untuk diri kita sendiri maupun sesama kita. Marilah kita lanjutkan dengan doa persiapan penerimaan siswa baru tahun 2021-2022. Tuhanku, Allah penyelenggara, penuh kelembutan dan cinta, Engkau telah memilih kami untuk bekerja di kebun anggur. Engkau juga mempercayakanmu untuk kami bimbing setiap hari dengan penuh kasih pula. Engkau pula yang telah memulai karyamu ini, dan Engkau pula yang memeliharanya. Bapa, kami akan memulai membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Kami mohon bantuan terang Roh Kudus-Mu agar Engkau senantiasa menggerakkan hati para calon orang tua murid agar berkenan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami SD Marti Rahayu tercinta ini. Bapa, kami hanya mampu berusaha, berpasrah, dan berharap kepadamu untuk kemajuan sekolahkan SD Marti Rahayu tercinta ini di masa sekarang dan yang akan datang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa masa Prapaskah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, ajarilah kami mencintai seperti Engkau mencintai kami, agar kami mampu memiliki hidup yang abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkah dalam.